Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di pembelajaran kali ini masih ditemani oleh Kak Hesti ya. Adik-adik, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat bagian 2. Lalu, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai sikap keberagaman, yaitu sikap toleransi, dan menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Adik-adik, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita mengetahui kegiatan ekonomi di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Kemudian, agar kita menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, serta kita dapat memperoleh informasi dari ringkasan suatu teks. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal kegiatan ekonomi. Selain contoh-contoh kegiatan ekonomi yang sudah kakak paparkan pada pertemuan kemarin, ternyata masih banyak lagi loh kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang atau wilayahnya itu berpotensi memiliki kandungan bahan tambang. Bahan tambangnya itu seperti emas, perak, pasir, tembaga, gas bumi, batu bara, dan belerang. Bahan tambang yang pertama yaitu pasir dan kapur. Pasir dan kapur biasa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat bangunan. Yang kedua, emas dan perak. Emas dan perak biasa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat perhiasan. Bahan tambang yang ketiga yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas bumi dijadikan sebagai bahan bakar, biasanya digunakan untuk bahan bakar suatu kendaraan. Nah, dan yang keempat yaitu belerang. Biasanya digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Bahan tambang ini biasa didapat di wilayah gunung berapi. Yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang industri. Kegiatan industri biasanya mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Nah, kegiatan industri ini biasanya dilakukan di dalam pabrik. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan bakunya. Contoh industri adalah pabrik makanan, pabrik pakaian, konveksi, elektronik, dan yang lainnya. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pabrik. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, baik masyarakat yang tinggal di desa maupun yang di kota. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau pada badan usaha tertentu. Tujuan kegiatan perdagangan adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber dayanya yang rendah. Yang keempat yaitu di bidang jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi suatu kebutuhan. Nah, kegiatan ini melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian khusus, seperti dokter, guru, penjahit, kurir, dan yang lainnya. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah kalian sudah menjadi lebih paham lagi tentang materi keberagaman di bidang kegiatan ekonomi? Jika adik-adik belum paham, coba adik-adik semua bisa mencari tahu lagi di berbagai sumber. Oke? Nah, tadi kita sudah membahas tentang keberagaman masyarakat di Indonesia, khususnya pada bidang kegiatan ekonomi. Untuk mempertahankan keberagaman, kita semua harus memiliki sikap toleransi. Adik-adik, apakah kalian tahu toleransi itu apa? Ya, sikap toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Dengan memiliki sikap toleransi akan mempererat suatu hubungan dalam masyarakat. Adapun berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama.
Setiap warga negara berhak menentukan dan memilih agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Setiap orang diberi kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kebebasan beragama harus diimbangi dengan rasa toleransi. Contoh perwujudan toleransi antar umat yaitu menghormati orang yang sedang beribadah. Jadi kalian tidak boleh mengganggu ya ketika orang lain sedang ibadah. Kemudian, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama dan tidak memaksakan suatu agama kepada seseorang ya. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki banyak suku yang beragam. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan rasa toleransi agar terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Toleransi dapat diwujudkan dengan cara-cara berikut. Pertama, berteman dengan tanpa membeda-bedakan suku maupun ras. Kemudian, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Yang ketiga, menghormati antar suku. Karena meskipun berbeda-beda, kita semua adalah saudara. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman budaya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Budaya di suatu daerah akan memiliki perbedaan dengan budaya yang lainnya. Perbedaan ini membuat budaya di Indonesia semakin beragam. Agar tidak terjadi perpecahan, kita harus mewujudkan rasa toleransi dengan cara 1. Tidak mengejek budaya daerah lain. Kemudian, bangga terhadap semua budaya yang ada di Indonesia dan melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Oke adik-adik, sampai di sini. Apakah adik-adik semua sudah menjalankan sikap toleransi antar teman? Jika sudah, sikap toleransi adik-adik jangan sampai dihilangkan ya. Tadi kita sudah membahas keberagaman dalam bidang ekonomi dan sikap toleransi. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang memperoleh informasi dari ringkasan suatu teks. Ringkasan adalah inti atau hal-hal penting dari sebuah teks. Di sini, kakak akan memberitahu kalian meringkas suatu teks. Oke? Yang pertama adalah kalian harus membaca teks yang akan kalian baca sebelum meringkasnya ya. Nah, yang kedua, mencatat gagasan utama dari teks yang kalian baca. Dan yang ketiga, menyusun kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan utama. Nah, adik-adik, kalian coba baca buku Bu Pena ya pada halaman 152. Di sana terdapat teks yang berjudul Budaya Pangan Nusantara. Kemudian, adik-adik coba ringkas ya teks tersebut pada Google Form yang sudah kakak siapkan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik semua ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.